Ayo. Wes, wes. Lagi melihat aktivitas pemanenan ikan bandeng di tambak. Ini proses tambaknya dikeringkan depan ini. Nah, itu lagi diangkatin. Kita lihat saja nanti setelah sudah kering semuanya, teman-teman. Loh, ini apa petik? Ngomong stoknya loh, anu em. Apa nila? Lah kok ora nyiset kae lho, Lek. Nyiset aku wae to. Yo aja. Piti. Woi. Anu lho, anu lho. Wih. Ayo. Wes, wes. Morat marit. Yuh. Nggih. Oh ya teman-teman, dari tadi menonton tambak tapi tidak tahu tempatnya di mana. Ini oke, saya akan berikan informasi mengenai tambak yang saya datengin kali ini. Tambak ini berada di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banjarmasin, Kecamatan Muara Sugihan. Jadi teman-teman jika ingin mencari, ketik aja di Google Map Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banjarmasin. Lokasi tambak ini dekat dengan Laut Bangka. Di desa ini ataupun di areal ini mayoritas semua penduduknya memiliki tambak sebagai sumber utama pencarian. Di sini tambak ini terdapat jenis ikan yang sering dibudidaya, yaitu hanya ikan bandeng, kemudian satu udang. Kalau nila tidak terdapat di sini. Jika pun ada, nila tersebut merupakan hasil dari alami dari sungai yang masuk ke dalam tambak. Dalam proses pengeringan atau pemanenan tambak, yang perlu diperhatikan teman-teman, aliran sungai harus kondisi surut atau kering, sehingga ketinggian air di dalam tambak dengan aliran sungai itu lebih tinggi air yang di dalam tambak, sehingga jika pintu keluar atau pintu masuknya air dibuka dan kondisi sungai surut, maka air yang
dalam tambak akan keluar. Dalam pemanenan tambak, satu areal ini membutuhkan waktu sekitar 3 jam ataupun 4 jam hingga kering total ya teman-teman, tergantung seberapa banyak lumut ataupun sampah yang menghalangi aliran sungai. Jadi sistemnya ditambak di sini, kebanyakan satu areal itu di pinggirannya dibuat agak miring dan lebih dalam daripada yang bagian yang tengah. Lihat ya teman-teman, yang di tengah itu sudah kering kelihatan tanahnya atau lumpurnya, sedangkan yang di pinggir-pinggirnya belum, masih ada air. Tujuannya mengapa? Karena dibuat seperti itu agar air mengalir dan ikan terikut oleh arus air tersebut, sehingga nanti jika airnya kering otomatis banyak ikan yang berkumpul di satu tempat ataupun di pintu keluar. Nah seperti ini teman-teman contohnya, ini pintu keluarnya air. Di pintu ini dipasang seperti perangkap ataupun jaring sehingga ikan-ikan yang dipanen tidak keluar dan tidak masuk ke sungai. Ini teman-teman mulai melompat-lompat. Nah, seperti ini. Dan juga airnya ini air asin ya teman-teman. Nah, inilah cara pengambilan ikan yang berada di jaring pengeluaran pintu air. Nah, ini di sebelah ini ikannya mulai melompat-lompat karena air yang berada di saluran ini mulai mengering, teman-teman. Bandeng-bandeng ini setelah dipanen kemudian nanti langsung diojek oleh para ojek motor ataupun ojek ikan di sini bilangnya. Nah seperti itu teman-teman, dimasukkan ke dalam rombong kami bilang, nanti langsung disetorkan ke pengepul. Jadi petani tidak menyimpannya lama karena tahu sendiri kan ikan cepat mudah busuk, jadi petani langsung mengirimkannya ke pengepul. Karena di tempat pengepul mereka memiliki tempat penyimpanan ikan yang lebih baik, biasanya di freezer ataupun di batu es ya. Jadi tahap distribusinya setelah dipanen, ikan-ikan tadi langsung disetorkan ke pengepul. Kemudian pengepul pun tidak menyimpan lama, mungkin menyimpan hanya sebagian ataupun sebagian kecil. Setelah berada di pengepul akan mengirimkan langsung ke kota-kota seperti di tempat kami, Kota Palembang, menyetornya di Pasar Induk ataupun di Muara Enim ataupun Lahat ya teman-teman, ataupun tempat usaha-usaha yang memang mereka sudah bekerja sama dengan para pengepul, seperti rumah makan, seperti tempat penjualan ikan kembali. Jadi seperti itu distribusi ikan-ikan tambak ini. Namun sangat disayangkan ya teman-teman, kondisi jalan dari tambak ini menuju pengepul maupun kota itu sangat jauh dan belum adanya jalan yang layak seperti aspal ataupun pengecoran, sehingga jika kondisi hujan para petani sangat mengeluh karena susahnya akses ke tempat pengepul karena jarak yang jauh dan jalan
yang licin, serta lengket. Seperti inilah teman-teman bandengnya jika airnya sudah surut karena dia stres jadi mati. Sudah banyak yang mulai mati karena stres. Yang putih-putih itu ikannya tuh. Itu ikannya berjajar mengikuti arus.